Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah kedatangan Anwar, Ahmad Anwar ya? Ya Bang, Ahmad Anwar. Ahmad Anwar. Saya tahu ini Ahmad Anwar ini Ketua Umum PMI Konvisip ya? Itu udah kemarin-kemarin Iya. Bang, udah kemarin-kemarin. Iya, tapi kan masih periode kemarin lah. Ya setahun kemarin lah. Iya. Tadi kan saya nanya sama, beberapa seniornya ya, "Ini Anwar ini apa kehebatannya?" Apa nih keunggulannya gitu kan. Nah, ternyata pas dicari-cari ternyata hap salah satu penghafal Quran ya, hafiz Quran gitu. Ya isu aja sebenarnya Bang. Isu agama yang harus kita dorong ketika Iya. pencalonan. Oh gitu. Enggak juga sih sebenarnya Bang. Astagfirullah. Oh buat calon jadi harus bilang sebagai hafal Quran gitu ya jadi. Kagak, itu brand itu juga nggak kita taruh Bang. Oh Ya gitu ya. sebenarnya kalau dibilang ya insyaallah lah Bang, Insyaallah. insyaallah. Nah ini menarik jadi kalau penghafal Quran ini kan memang jarang ya anak PMI ya, mungkin ada ya tapi bukan PMI gitu kan. Nah saya mau tanya-tanya nih, itu waktu menghafal Quran itu dari kecil atau ketika udah umur berapa? Dari mulai menghafal itu? Lebih tepatnya pas lagi di pondok, Bang. Pas lagi di pondok, Umur berapa itu? kelas 2 SMP tuh umur berapa berarti? 2 SMP ya, berarti Ya 7 tahun lah, Bang. 13 tahun lah, 13 7 ya? tahun setelah 7 tahun Iya kan, iya. Iya. 14-an lah, Bang. 14-an ya, 14 Iya, tahun. Pesantren mana waktu itu? Madrasatul Quran, Bang. Mmm. Di tepatnya depan Tebu Ireng Pas. Oh depan Tubuh Ireng. Iya, jadi kalau dibilang ditanya biasanya pondok mana, ya lebih memperkenalkannya pondok Tebu Ireng. Tubuh Ireng ya? Heeh. Tapi kita lebih rinci lagi depannya gitu. Depannya. Heeh. Tapi waktu menghafal itu ketika keluar selama di pondok aja atau setelah itu masih terus menghafal? Alhamdulillah, proses menghafalnya kelar di pondok, Bang. Kelar di pondok? Iya, proses menghafalnya kelar di pondok. Setelah lulus itu mengulang-ulang aja gitu? Setelah lulus ya tanggung jawab kita, Mmm, ya murojaah mmm. gitu. Sebenarnya kalau menghafal Quran itu metodenya bagaimana sih ya? Apakah pengaruh IQ atau gimana gitu? Atau hafalannya kuat gitu? Gimana, Bang, ya? Ini sekedar sharing Iya aja ya. metodenya, kan ada yang Kalau satu ayat atau bagaimana gitu? ya kalau metode kan mungkin kita ngikutin yang di pondok kayak gimana, metodenya kayak gimana, ya lebih kayak pembelajaran aja. Dulu saya nggak nyangka juga, Bang, apanya, kalau dibilang itu saya masuk ke pondok Al-Quran itu nggak tahu. Mmm, Jadi ya kalau orang tua tuh sekedar yang penting anaknya mondok, iya, punya dasar-dasar agama, kemudian nanti kuliahnya baru boleh umum, mmm, boleh yang lainnya segala macam. Nah, buat masuk ke pondok itu bener-bener dari nol, Bang. Saya dari Iqra kalau dibilang. Iqra. Heeh, kelas 1 MTS itu masuk pondok, itu mulai dari Iqra. Ketinggalan lah sama teman-teman yang lain lah, teman-teman yang lain itu ada jadi kelompok-kelompoknya itu udah dibagi sama pondok, Bang. Ada yang Iya, udah lancar, ada yang punya hafalan, ada yang ngajinya masih setengah-setengah. Nah, dulu saya pede, Bang. Pede itu, namanya orang tua ngajar ngaji setiap maghrib ya. iya, Ya kita kan sebagai anak ngikut lah, iya. ngikut jadi punya bekal Al-Quran ngaji. Tahu-taunya sampai pondok itu ternyata ngaji saya kalau dibilang sangat jelek gitu loh, Bang. Mmm, Jadi makanya di pondok itu mulai dari awal saya, Bang. dari Iqra lagi? Dari Iqra, heeh. Dari Iqra, jadi metode pondok itu, eee, punya pertama itu untuk dilancarin dulu cara ngajinya kayak gimana. Mmm, Ngajinya itu bener-bener dilancarin, jadi sebelum masuk ke dalam metode penghafalan, itu kita diwajibkan untuk memperlancar bacaan, supaya tidak salah dalam menghafal. Karena mmm, kalau udah dalam menghafal, Bang, ya sepengalaman saya aja, Bang, ya, iya, ini sekedar belajar bareng aja, iya, bukan menggurui. iya, Kita kan junior Abang ini. iya. Kita nggak berani Iya ngomong enggak lah gitu. macem-macem, Bang. Kan kalau kita kan setara aja, iya. Iya. Mmm, Ya itu, Bang, kalau dibilang, eee, ya belajar dari awal, dari awal. bener-bener nggak tahu, bener-bener mulai dari huruf hijaiyah lagi Mmm, gitu. Cuman sadar-sadarnya itu kok ini pada menghafal, mmm, itu mulai di kelas 1, kelas 2 mmm, MTS, Bang. mmm.
Jadi untuk di awal itu kita disuruh memperlancar dulu, karena kalau udah menghafal terus biasanya panjang pendeknya masih salah, masih kurang tepat, tajwidnya, Hmm. fasohanya itu Bang. Itu bahaya untuk di penghafalan gitu loh. Jadi memperlancar itu bahaya. Makanya kita disuruh memperlancar bacaan dulu, sehari berapa juz, setoran berapa juz gitu. Setelah lancar bacaannya baru mulai menghafal. Ya, cuman kita di situ ada 2 wisuda Bang. Di pondok saya ya, Iya. pondok MQ itu ada 2 wisuda. Satu wisuda binador, yang kedua itu wisuda tahfidz. Wisuda binador itu kita diwajibkan hafal 3 juz belakang, 28 sampai 30 dan surat-surat penting. Nah, surat-surat pentingnya itu Ar-Rahman, Yasin sama Al-Waqiah. Al-Waqiah. Heeh. Nah, kalau udah ketiga itu udah hafal dan kita sudah dites dan itu kita diperbolehkan ikut wisuda binador. Setelah wisuda binador itu baru kita masuk ke jenjang penghafalan yang benar-benar hafal gitu Bang. Namanya tahfidz. Iya. Nah, baru di kelas 2 alhamdulillah ya saya berhasil lah, kalau dibilang kaget juga kok bisa gitu loh. Alhamdulillah dari Iqra, karena bener-bener ya ngikutin aja Bang. Ilmu-ilmu yang ada di pondok, ngaji seadanya, memang bener-bener dulu susah banget kalau dibilang ngaji 1 halaman itu bisa sampai beberapa menit lah. Iya. Gitu. Akhirnya baru setelah udah wisuda binador, baru kita fokus ke ininya, tahfidznya. Baru itu fokus di hafalan aja, bukan bacaan lagi. Nah, metode menghafalnya itu bagaimana? Apa satu ayat atau bagaimana? Atau bacanya harus keras-keras biar lebih cepat hafal? Nah, itu kalau saya Bang ya, karena beda-beda ya. Hmm. Cara menghafal tuh beda-beda. Saya sama temen saya beda gitu loh. Mungkin yang dibilang Bang Adri tadi, masalah IQ. Menurut saya masalah IQ untuk menghafal Al-Quran itu ya nggak bisa diinin juga. Tergantung kemauan dan fokusnya aja menurut saya Bang. Fokusnya. Kalau dibilang IQ saya tuh rendah banget Bang. Rendah. Serendah-rendahnya manusia. Iya benar. Iya. Tapi yang penting fokus ya untuk Iya. menghafal itu ya. Serendah-rendahnya IQ orang itu rendahan saya Bang. Gitu. Tadi dia bilang agak grogi tapi dia bisa ngelucu juga ya. Enggak, Jadi ini kan gimana? spontan. Terus pas prosesnya itu bagaimana? Ya kalau saya Bang ya, awal itu mungkin per hari 1 halaman. Karena kan kita diwajibkan untuk 1 hari itu setiap hari lah. Sabtu sampai Kamis, karena kita Jumatnya libur. Bukan Minggu di pondok itu. Sabtu sampai Kamis kita diwajibkan setoran hafalan. Ibaratnya mau hafalan ataupun murajaah gitu. Nah, itu tergantung badal. Badal itu Bang Adri tahu lah. Iya. Apa tuh badal? Guru setoran kita. Oh, Jadi guru kita setoran. menyetorkan hafalan itu ke badal kita. Nah, itu jam-jamnya ada di waktu subuh atau di habis isya. Nah, ketepatan itu saya di habis subuh. Habis subuh. Nah, dulu tuh saya nggak kebayang Bang, ibaratnya sampai bisa menghafal, ya alhamdulillah lah kalau dibilang, tapi saya belum berani mengucapkan ya insyaallah lah, insyaallah dapat dikatakan sudah menghafalkan 30 juz gitu. 30 juz. Ya, ada dorongan juga dari badal tersebut Bang biasanya. Jadi ada support system juga gitu loh. Ketika kita lagi males, Digebuk enggak? ya biasalah Bang. Iya benar ya. Paham lah santri-santri. Iya. Sabet-sabet pakai sorban gitu. Gitu. Tuh. Ya kalau menghafalnya itu ini Bang. Dulu itu saya tuh bisa, kalau siang itu nggak bisa Bang. Nggak bisa. Jadi siang itu biasanya saya pakai untuk murojaah, karena kan sekolah itu sampai zuhur doang. Nah, biasanya saya dapat menghafal itu habis subuh. Habis subuh. Iya, habis subuh. Jadi sekitar Berapa jam tuh? 20 sampai 30, 40 menitan. 40 menit. Jadi tergantung ayatnya kadang Bang. Kadang ada ayatnya yang sulit, ada yang gampang, itulah. Itu Ada yang sering didengar. biasanya berapa ayat? 5 ayat atau 1 halaman? Yang paling cepat kalau saya itu Bang 20 menit biasanya 1 halaman. 1 halaman. 1 halaman. Itu untuk menghafal doang ya Bang ya. Kan jadi kayak ayat Al-Quran tuh kan ada yang kecil-kecil, 1 halaman, Iya. ada yang renggang-renggang. Nah, yang semakin renggang semakin mudah gitu.
Kalau rapat-rapat tuh semakin susah tuh ya. Iya, makanya jangan sering-sering rapat, Bang. Tapi kan kalau menghafal itu berarti kan sampai baca panjang pendeknya nggak boleh sampai salah gitu ya, Ya itu dia. Makanya itu gunanya setoran, Bang. setoran. Setoran ke guru kita. Nah, Jadi begitu setoran itu kita hafalan yang badal itu baca, ngeliat, ngecek gitu? ya badal itu kan sudah hafal lah Bang Hmm. ibaratnya. Jadi kayak membenarkan. Oh, membenarkan. Nah, setelah kita setoran, nah biasanya itu Quran di sana coret-coret, Bang. Mmm. Jadi habis kita ngapalin, terus kita setoran, kita bulet-buletin tuh. Mana nih yang tadi salah dan ibaratnya kita ulang terus masih salah gitu. Tandain lah di blok kalau di Tandain. kata Word gitu lah, Bang. Gitu. Itu berapa tahun itu kira-kira? Sampai 30 juz itu? Kalau saya alhamdulillah ini Bang, dari kelas 2 MTS sampai kelas 2 aliyah. Sekitar 2 tahun ya? 2, 3, 3 tahun ya? 4 tahunan. 3 tahun, 4 tahun. Mhm. Nah, terus ada nggak nih, kan banyak yang bilang ya hafalan tuh bisa hilang gitu kan. Karena ada yang Iya. bilang kan sampai, ngambil apa namanya tuh, batang apa tuh, ranting ya? Terus pakai habis setoran a itu serempak tuh ambil cari batu tuh. enggak, ada kan cerita ulama tuh motek ranting, terus dia pakai ini langsung Siwak. hafalannya buat ituin gigi, terus tiba-tiba hilang hafalannya karena mengambil ranting yang bukan haknya gitu kan. Nah, itu Oh, sebenarnya pengaruh nggak sih perilaku. hal-hal tertentu yang bisa bikin hafalan tuh jadi hilang gitu? Ya, Apa kebetulan aja? kalau dibilang namanya hilang, bahkan kita nggak ngapa-ngapain kalau emang nggak dibaca ulang bisa hilang gitu, Bang. Oh. Jadi emang memperlancarnya itu yang ibaratnya kita menghafal gampang, Bang. Ini menurut saya sama teman-teman saya ngobrol bareng gitulah. Kita menghafal itu gampang, tapi yang sulit itu menjaganya, Bang. Menjaganya. Heeh. Ibarat Bang Adri lah, kayak menilai kita dapetin tuh cewek gampang deh. Cuman untuk menjaga hubungan kita tetap mesra gitu kan. Asik. Kok tahu dia? Jangan-jangan dia kasyaf ya? Ya pengalaman gitu lah, Oh, Bang. iya. Gitu, Bang. Jadi kayak menjaganya itu yang sulit. Dan itu emang saya akuin, Bang. Nah, cuman ketika ini kan ada banyak ya cerita kemarin seorang musisi itu ya, katanya dia tidak mau mendengar musik lagi, gitarnya dijual, bahkan tidak mau mendengarkan musik di mall itu kan. Katanya hafalan saya hilang nih, banyak berkurang gara-gara saya dengar musik itu. Itu bener gak sih kalau mendengar musik itu bisa menghilangkan hafalan itu? Nggak tahu Hafal ya, Bang. Kalau saya denger musik ya hafalan ya yang lancar ya lancar, yang nggak lancar ya harus diperlancar lagi. Cuman kalau untuk dibilang hilang karena musik, ya saya kurang setuju juga, Bang. Nggak harus musik juga yang disalahkan. Gitu Dianya lah. aja. Dia aja mungkin tidak mau ngulang lagi ya. Mungkin gitu loh, Bang. Jadi kayak hafalan itu ya kalau nggak dibaca aja bakal hilang gitu loh, Bang. Iya. Ya, apalagi kalau sama sekali nggak dibaca terus dengan perilaku yang lain dengerin musik ya mungkin hafalan musiknya bakal lancar ya ibarat kayak kita dengerin musik aja Bang Iya. diulang-ulang terus kita bakal lancar tahu liriknya Ya, gitu tahu loh. liriknya ya. Terus kayak ketemu perempuan sering ketemu tahu sifatnya Tahu sifatnya, seneng tahu rumahnya ya, Aduh. tahu kesukaannya ya. aduh Enggak, astagfirullahaladzim. Ini lagi bahas penghafal Quran ente ngarang-ngarangnya ke situ. Oh, berarti mendengarkan musik itu yang mengatakan, "Oh, musik haram karena bisa membuat lalai sehingga hafal Quran itu tidak benar ya?" ya kalau saya sendiri pribadi enggak Tapi dengar musik lah ya. denger musik Dengar musik. ya karena di jalan gimana Bang? Ya kalau kadang kan saya baca Al-Quran, hafalan Al-Quran memang ingin mencoba ketika jalan baca Al-Quran. Cuman kadang lupa gitu Bang, lupa. Jadi ya denger musik aja Bang. Oh, gitu. Karena lancar atau enggak murotal. Kalau ngeliat cewek cakep gitu, seksi gitu, hilang nggak? Aduh. Saya tanya aja. Ini kan banyak hal-hal begitu. Ketika Balik lagi Bang, untuk hilang ya memang ibaratnya fokus kita jadi kayak ke cewek aja gitu loh, ke cewek seksi segala macam. artinya kita fokus kita Lebih- jadi bukan ke hafal Quran, jadi menghilangkan fokus aja kalau ya. bagi saya menurut saya ya alangkah lebih baiknya menghindarkan saja hal-hal Menghindarkan. seperti itu Bang. Biar pikiran kita itu fokus ke hafalan itu nggak ke yang lain gitu ya. Ya benar. Jadi kayak ada yang bilang saya itu ada cewek segala macam. Jangan lihat-lihat orang Nanti- sekilas Bang kan nggak sengaja. Iya. Jadi nggak kedip dulu Bang. Iya. Pas Lu udah nggak sengaja sejam ngeliatin.
Jadi fokus ke satu bang, Iya, kan dia bener. bertiga. Oh iya. Fokus satu nggak kedip, abis kedip pindah ke sebelahnya bang. Iya. Bisa juga dia. Jadi lama nih kita. Oh, jadi nggak ada pengaruh ya berarti dengar musik terus nonton film itu tidak akan menghilangkan ya? Ya pengaruh pasti ada dikit. Ada dikit. Tanpa kita sadari menurut saya bang ya. Ada ya? Tanpa kita sadari ada, cuman ya ketika kita memang lebih sering untuk mengulang bacaan, murojaah lah dalam bahasanya itu, ya menurut saya nggak bakal hilang gitu bang. Iya, iya. Dan tergantung kekuatan hafalan juga gitu bang. Iya, mungkin kayak penyanyi itu yang punya 5 album, 10 album itu kan karena dia sering menyanyikan itu kan Bener. dia mau Bener, manggung di Bang. mana udah hafal aja ya. Heeh. Nggak mungkin dia inget teks lagi kan? Bahkan kalau dibilang sama aja bang, hafal Al-Quran itu nggak kenal umur. Jadi Oh. kalau bicara di pondok itu ada di pondok kita bang ya, ada satpam bang. Satpamnya udah tua, udah sekitar 60-an ke atas lah. Itu awal memang dia hanya sekedar satpam lah. Tapi melihat kondisi anak-anak ngaji, dia ikut terbawa bang, ikut. Sampai akhirnya dia, kalau diceritain agak tersentuh juga bang ya. Iya. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa wisuda hafiz. Sudah habis. Hafal 30 juz. Umur 60-an. 60-an ke atas. Walaupun bacanya terbata-bata bang awalnya. Kan ada yang bilang begini, kalau anak muda itu kalau belajar itu bagaikan menulis di atas batu. Tapi kalau orang tua belajar itu bagaikan menulis di atas air. Susah nangkapnya. Apalagi nggak belajar bang. Nah, artinya kan bagaikan tidak nulis apa-apa bang. Iya. Berarti umur itu tidak pengaruh ya? Ya nggak pengaruh. Berarti tergantung walaupun kemauan lagi bener bang. Kan banyak orang bilang, saya mau ngaji lagi nih tapi udah ketuaan kayaknya gitu. Harus Ya. kayak gitu loh. Cuman emang kadang kemauan ataupun idenya, saya kagum banget bener bang sama satpam, ditimbang dia mungkin hanya menunggu di pos segala macam, akhirnya dia mengisi kekosongannya itu sambil menjaga, sambil buka Quran, sambil menghafal. Dan malamnya ketika sudah tidak jaga shift, dia setoran gitu. Oh, setorannya ke santri juga? Ke badal tadi Badal bang. tadi. Jadi badal tuh udah banyak kalau dibilang. Alhamdulillah di pondok saya dulu bang, itu sudah banyak lah. Badal itu kan dia bukan murid saya nih, tapi dia mau belajar itu nggak apa-apa diajarin. Nggak apa-apa bang. Berarti udah ibadah ya hitungannya ya. Ibadah. Mengajar itu udah niatnya ibadah ya, udah bukan materi lagi ya. Bukan materi lagi, bahkan kalau dibilang berkahnya insya Allah lah bang. Tapi pernah ikut kejuaraan-kejuaraan nggak? Lomba-lomba penghafal Quran gitu? Pernah. Ya cuman pernah pengen ikut internasional bang. Internasional sampai gagal. Nasional pernah nasional? Enggak, kalau untuk kejuaraan mungkin paling tinggi hanya lingkup pondok lah. Jadi pondok itu ada berbagai asrama. Jadi biasanya kita dalam memicu kelancaran, memicu hafalan itu biasanya per kamar, per asrama sampai per pondok itu ada 3 kategori lah. Itu biasanya setiap minggu sekali itu kayak ngadain acara-acara bermacam-macam bang, yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kalau saya selama di pondok mungkin satu ikut dalam lingkup pondok, cuman gak juara. Gak juara? Saya gak masalah gak juara bang. Yang penting saya bisa juara di hadapan orang tua saya. Masya Allah. Tadi mau bilang di hadapan ini bang, juara di hadapan calon cewek, cuman Bang Andri cowok. Iya. Nah, terus ini loh Pak, tadi kan sampai ke internasional itu. Itu kan lomba itu kan biasa lah ya, sekedar buat. Tapi itu paling sedih bang, gagal. Gagalnya karena apa bang? Pandemik ini. Tapi kan Anda kan terpilih jadi ketua komisariat. Tapi itu bener bang, kalau cerita sedikit ya, boleh gak? Iya boleh. Iya, jadi pas tahun 2020 kemarin bang, bener-bener. Ini gagalnya gara-gara pandemi apa gara-gara? Pandemik bang. Oh bukan gara-gara kalah seleksi bukan? Bukan. Oh. Kebetulan yang diberangkatkan 3, yang seleksi 2. Yang seleksi 2. Jadi ya nggak mungkin di out gitu loh bang. Tapi kemungkinan kalau misalnya nggak pandemi lolos. Berangkat saya bang. Berangkat. Berarti ada masih kemungkinan besok-besok lagi ada. Kayaknya lagi. Udah nggak bisa. Nggak ada kemungkinan kayaknya bang. Mungkin udah ditutup atau segala macam. Itu tahun 2020 saya masih komisariat bang. Udah izin segala macam, sudah mengikuti seleksi, sudah mempersiapkan paspor, visa kan diurus sama pihak sana.
Akhirnya dapat keputusan dari pihak WA Dubai lagi lockdown, tidak menerima beberapa negara. Akhirnya Indonesia termasuk yang nggak diterima. itu belum di lockdown bang. Oh. Indonesia belum di lockdown dari ininya WA-nya. Cuman keputusannya acara-acara segala macam ya kayak di Indonesia kita lihat banyak yang cancel, ketunda. Nah, itu gitu bang. Nah itu merasa Tapi lumayan lah ya udah bisa sampai tahap situ kan. Iya bang, cuman gagal. Tapi ada gak pengalaman, ini kan tadi kan lomba gitu ya, pengalaman spiritual lah ketika menghafal Quran itu mungkin ada sesuatu yang terjadi kan, namanya Al-Quran katanya kan kalau dibaca berulang-ulang itu ada karomahnya gitu kan. Ada ngerasa sesuatu nggak? Ya kalau dibilang karomah keberkahan kan bang ya. Betul bisa jalan di air gitu. Oh. Ya becekan. Paling jurusnya ke cewek aja bang. Gue bacain loh. Astagfirullahaladzim. Surat Yusuf bukan? Al-Ikhlas aja bang. Biar ikhlas menerima saya apa adanya. Dibaca sama di ayat kursi. Iya. Kadang kalau kesurupan kita gaya aja bang. Ayat kursi aja. Iya. Apalagi orang-orang nggak tahu nih. Wah, keren juga dia bisa ngeluarin jinnya. Padahal nggak tahu bang itu jin keluar atau enggak. Oh iya. Oh tapi bisa ngeluarin jin ya? Nggak tahu. Iya pernah ya dulu maaf abah ya. Terus di rumah juga pernah lah bang. Ada yang kesurupan diri sendiri. Ngobrol sama jin. Itu pertama kali saya ngobrol sama jin. Bang. Mirip sama dia. Mirip gak sama dia? Aduh coba dia liatin kamera biar orang tahu. Waktu ngobrol itu wujud. Gaib. Masuk ke orang. Masuk ke adik sepupu saya. Oh mediasi gitu. Oh iya ngobrol aja. Apa kata dia tuh? Saya takut sama bacaan kamu itu, apa gimana? Dia malah seneng bang. Ya namanya jin bang. Oh jin muslim. Iya. Kayak bang jin itu kan. Jin itu. Kebohongan lebih banyak daripada kebenaran. Iya. Ya dia bilang saya senang di sini banyak baca Al-Quran segala macam. Ya mungkin kan itu bohong aja menurut kita. Bohong jin. Ya bang Adri udah sering sama jin lah. Gitu ya. Lupa saya. Iya, jadi dia merasa nyaman katanya di sini. Ya cuman kan kasihan sama yang dimasukin, Bang. Oh. Fisiknya udah lemah segala macam, kayak berat gitu lah, Bang. Dia baca Quran juga? Dia enggak. Tapi senang gitu. Katanya senang, tapi menurut kita enggak senang. Menurut kita sebenarnya dia ya pas keluar itu dibaca-bacain atau gimana? Keluar sendiri? Ya dibantu sama abang dari orang luar gitu loh, dari guru kita, kiai kita, ya dibantu bener-bener biar keluar gitu loh dan gak masuk lagi. Tapi jin itu sebenarnya nggak anti ya sama bacaan Quran itu nggak takut ya? Takut gak sih kata jin itu? Nggak tahu bang, emang saya jin. Kadang-kadang tergantung yang baca ya. Biasanya nantangin sih bang. Ya kalau lihat film-film kayak film Malaysia Munafik gitu, nah itu kan baca-baca bang, tapi dilawan sama jinnya. Terus ada film baru yang Ghibah 2021 nggak salah filmnya. Ya kalau gue tonton kan Hollywood gitu ya. Ini film Indonesia bang, Ghibah. Ya kita kan nyari yang komedi-komedi dikit bang. Kalau Ghibah saya nggak pernah nonton. Praktek. Malah jinnya lebih apa? Ya kalau spiritual mah sebenarnya nggak ada lah bang, kita juga ibaratnya menjaga gitu ya. Kalau keberkahan ya alhamdulillah kayak ngalir aja bang tanpa disadari. Ya mungkin Bang Adri lebih tahu lah tingkatan makomnya kayak gimana. Astagfirullah. Ya kan berkahnya lebih keberuntungan gitu ya. Gitu, ada ya. Kadang-kadang tanpa banyak kita sadari lah bang. Iya, banyak hal-hal itu yang menurut orang tuh nggak bisa gitu. Ternyata kita tiba-tiba bisa gitu kan. Iya benar. Betul nggak? Kayak tidak terduga-duga gitu. Benar. Nah itu yang membedakan orang-orang yang cuma mengandalkan ikhtiar lahir tapi nggak ikhtiar batin gitu. Itu dari yang asli. Luar biasa Pak Anwar. Jadi itu ya. Jadi siapa aja menghafal selain di rumah? Orang tua apa kakak apa siapa? Kalau abang sama kakak nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai. Iya. Tefes. Nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai. Bang Umar nggak? Bang Umar di Tebuireng. Jadi kan Tebuireng fokusnya ke ini bang. Oh kitab. Ya gitu. Nah kalau kita fokusnya ke Al-Quran. Itu yang kita nggak sadarin bang. Bahkan orang tua juga ibaratnya nggak memaksa ya. Bangga lah tapi orang tua ya. Ya alhamdulillah bang melihat orang tua
Ibarat kata kalau nggak ngasih duit, ngasih setoran lah ya. Ibarat kata kita bikin orang tua nangis tapi Wah. dengan rasa bahagia gitu Bang. Iya. Luar biasa katanya orang kan kalau yang baca Quran itu orang tuanya nanti kalau misalnya meninggal dunia itu dikasih baju dari cahaya kan, Insya Allah seperti dikasih itu, Bang. mahkota. Seharusnya guru-guru yang mengajar Al-Quran itu gajinya gede, Harusnya Bang. ratusan juta gitu. Harusnya. Ini kita kursus-kursus yang duniawi, Harusnya Bang. kursus duniawi, bayarnya mahal, juta-jutaan. Karena dia tahu gajinya makanya nggak mau jadi guru. Ya kan? Cuman ya bagusnya itu Bang, walaupun kita lihat guru-guru ngaji segala macem gajinya nggak besar, cuman hidupannya itu indah aja kita lihat. Indah Bang. aja ya. Indah aja kalau kita lihat. Cuma sedih juga begitu. Ya. Wah, Pak Kiai nih sarung gitu. Giliran guru yang hal duniawi gitu kan, guru piano, guru apa gitu kan, dikasih 7 juta, 10 juta gitu kan. Itulah Bang bedanya. Dunia dibalas dunia. Gimana tuh? Lah guru ini kan ngaji buat akhirat Bang. Buat akhirat. Dibalasnya? Oh iya, dunia akhirat ya. Logika gitu ya Bang. Iya. Logika saya seperti itu. Ya dunia tenang, akhirat tenang, akhirat tenang. Kalau makanya saya masih tanamkan Bang dari guru saya. Kejarlah akhirat, maka duniamu akan mengikuti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi so Islam banget saya di sini Bang. Padahal belangsakan gini Bang. Kejarlah dunia, akhiratmu hilang gitu ya, apa gimana? Waduh. Ya terlalu inilah. Ya jangan terlalu terobsesi dengan dunia. Itulah. Ya apa yang saya omongin sebenarnya juga masih dalam percobaan saya gitu Bang. Iya, ya kadang kena dunia gitu loh. Jadi ya yang ngomongin nggak selalu saya benar gitu loh. Iya, betul. Ya Al-Quran itu kan memang banyak kemuliaannya ya. Bener, kemuliaannya luar biasa. Bahkan Ramadan itu kan kenapa mulia, Al-Quran itu diturunkan pada bulan itu. Lailatul Qadar itu kan ada turunnya Al-Quran segala macam gitu kan. Nabi Muhammad itu mulia karena ya wahyunya Al-Quran gitu. Iya. Gitu. Jadi memang Al-Quran itu tempatnya kemuliaan. Ya luar biasa ya. Nah terus juga ada beberapa cerita tuh kan. Orang katanya kalau penghafal Quran itu ntar turunnya soleh-soleh. Contoh berhasil. Contohnya gini nih. Kiai Nuril Huda itu cerita waktu itu kan. Anak saya tuh pergi ke Jepang sekolah. Terus saya nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih duit, nggak ngasih apa, karena dia di sana udah tanggung ya. Saya titip Quran, kamu harus tahlilan setiap malam Jumat sama orang Indonesia di sana. Berhasil. Sekarang balik bapaknya udah punya rumah, saya diberi rumah 3 miliar. Berhasil. Dulu itu saya tuh cuman baca Quran tuh setiap hari, bahkan tuh bisa 3 hari tuh khatam. Karena di jalan itu isengannya gitu. Iya Masya Allah. Jadi anaknya jadi semua. Yang berat sekarang itu Bang sebenarnya tantangan setelah keluar pondok ya memang. Iya, apalagi di Ciputat ya. Ciputat tuh tantangannya berat ya. Itu aja hafalannya hilang. Dia hafalan apa Bang? Hafalan cerita. Iya. Ada konten khusus fikih ntar. Agar ilmunya kembali lagi kan setelah rusak sekian lama kan. Oke. Siap Bang. Terima kasih Anwar atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf nih Bang kalau banyak-banyak sok tahu. Cuman ya ini menurut pengalaman saya aja Bang. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan semua anak-anak muda kini bisa menghafalkan Quran. Amin. Bahwa menghafal Quran itu tidak melihat umur ya. Tadi 60 tahun masih bisa gitu. Berarti ya kita ini yang belum sampai 60 tahun masih bisa lagi. Gitu. Soalnya Bang Adri nih belum hafal dan pengen hafal. Berarti jadi satpam aja Bang. Tadi gua kira jadi santri. Jadi santri aja Bang ya. Kan tadi contohnya satpam Bang. Iya. Atau enggak nikah sama menghafal Quran ya. Iya. Amin. Malah dia bikin lupa. Jadi lupa lagi dia kan. Aduh gara-gara nikah sama dia jadi lupa nih gitu. Ya terima kasih Anwar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.